Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 23 Januari tahun 2021 adalah hari Minggu biasa ketiga. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Nehemia pasal 8 ayat 3 sampai 5a, dilanjutkan dengan ayat 6 sampai 7 dan ayat 9 sampai 11. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan "Amin, amin," sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu." Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 12 ayat 12 sampai 30. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh,
demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh," jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh," jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan dengan pasal 4 ayat 14 sampai 21. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Sabda Allah bagi manusia dan dunia. Pada hari ini, kita merayakan hari Minggu Sabda Allah. Karena itu, seluruh umat Allah diundang untuk menengadahkan pandangan dan hati pada firman Allah yang tak hanya menjadi pedoman hidup orang Kristen, tetapi, dan ini yang terpenting, sebagai sarana Allah berbicara kepada umatnya dari generasi satu ke generasi yang lain. Dahulu Allah berbicara kepada Abraham, Ishak dan Yakub, termasuk Musa atas cara personal. Kemudian Allah berbicara kepada umatnya dengan perantaraan para nabi. Selanjutnya tahap yang paling sempurna sebagai klimaks pewahyuan Allah, yakni Allah berbicara kepada manusia lewat putranya, Tuhan kita Yesus Kristus. Kini dalam gerejanya, Allah berbicara kepada kita lewat kitab suci yang berisikan firman Allah yang hidup
dan tak lekang oleh waktu, generasi dan zaman, Allah juga berbicara dalam kehidupan gereja lewat daya dan Roh Kudus untuk menyatakan secara jelas sabda Allah dalam kitab suci. Maka pantaslah pada hari Minggu Sabda Allah ini kita memberi penghormatan terhadap sabda Allah, menahtakannya tak hanya di mimbar-mimbar gereja, tetapi juga dalam hati sanubari kita dengan kecintaan yang tak terperikan. Saudara-saudariku terkasih, Esra berdiri di mimbar kayu lebih tinggi dari semua orang, membuka kitab itu di hadapan mereka dan memuji mereka dan membacakannya dengan jelas, dilengkapi keterangan-keterangan, dan seluruh umat pun berdiri, mengangkat tangan, menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah, seraya berseru, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu." Sejalan dengan itu, Yesus pun bersabda, "Pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya, sebagaimana diwartakan oleh Injil Lukas pada hari ini." Perkataan itu terjadi di Nazaret, tepatnya di sinagoga atau rumah ibadah di Nazaret. Yesus adalah sabda Allah yang menjadi manusia. Dalam Dia, sabda Allah, sabda keselamatan holistik dan universal dikumandangkan. Ia menempatkan diri dalam garis kenabian Elia dan Elisa sebagai Dia yang diurapi Allah untuk membawa tahun rahmat Tuhan kepada dunia dan manusia, tahun Yobel Mesianis yang sekian lamanya dinantikan dan kini telah tiba. Secara harfiah, dengan pendekatan duniawi, misi Yesus ini menyiratkan bahwa Yesus telah datang untuk membawa kelimpahan bagi mereka yang miskin, untuk membebaskan para budak dan tahanan, untuk menyembuhkan orang buta, dan untuk menghentikan semua penindasan duniawi. Melampaui itu semua, pendekatan Yesus adalah komitmen rohani agar dengan sentuhan keselamatan, semua orang, siapapun dia, terutama yang merindukan keselamatan dalam keterkungkungannya, sungguh merasakan tahun rahmat Tuhan ini dan disambut dengan gerbang keselamatan Allah di dunia dalam diri Yesus yang mempertemukan setiap orang dengan Bapa di surga. Saudara-saudariku terkasih, gereja tidak terdiri dari satu anggota saja, tetapi banyak anggota. Maka kita semua sepatutnya berpartisipasi dalam misi Yesus dalam gereja dengan mengabdikan segenap kemampuan dan potensi apa saja yang kita miliki sesuai dengan hidup dan panggilan serta tugas kita masing-masing. Atas cara demikian, kita telah berperan dalam rencana keselamatan Allah bagi kita, sesama, gereja dan masyarakat kita, demi terciptanya iklim rahmat Allah, karena sungguh Sang Sabda ada di tengah-tengah kita, dan yang berbicara dan menuntun kita lewat kitab suci, sabda Allah yang kita canangkan dalam tahta liturgis dan praktis dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin.